Guys, belakangan ini media sosial rame banget sama food vlogger yang kasih review jelek ke restoran-restoran. Sebut aja Code Blue yang berkonflik sama brand toko roti ternama. Ujung-ujungnya ada dugaan pemerasan ratusan juta rupiah, sampai-sampai ada gerakan boykot Code Blue di media sosial. Selain Code Blue, ada juga beberapa food vlogger yang kerap mereview negatif makanan atau rumah makan yang viral di media sosial. Ada yang pro dan ada yang kontrak. Ada yang bilang mereka food reviewer yang jujur dan mereka diperlukan di industri F&B, tapi ada juga yang merasa kritik-kritik yang mereka sampaikan terlalu kejam, bahkan sampai bisa mematikan bisnis orang lain. Tapi kenapa sih food review yang bernarasi negatif ini lebih meledak dan lebih rame? Yuk kita bahas. Apakah ini sekadar tren atau ada masalah yang lebih dalam? Netizen emang suka banget sama hal-hal yang sifatnya kontroversial. Jika ada unsur drama, ketegangan, bahkan kadang dendam pribadi, selalu bikin satu orang makin penasaran. Makanya kalau ada review-review yang dramatis, misalnya ada penemuan ulat lah kecoa sampai paku di makanan, yang ini bener-bener aneh sih menurut gue. Nah, itu pasti bakal jauh lebih menarik perhatian netizen. Ditambah lagi background dan visual yang mendramatisasi, dijamin deh VP di TikTok. Atau bisa juga memang restoran yang lagi di review sama food vlogger itu emang pernah bikin banyak orang kecewa, tapi mereka nggak bisa bersuara. Jadi ketika ada yang mereview negatif, mereka seolah-olah merasa terwakili. Ada juga yang emang lagi cari-cari rekomendasi tempat makan nih. Jadi pas ada restoran yang kena sentil sama bad reviewer ini, mereka bisa dapat info. Tapi emang kalian sepercaya itu sama food reviewer? Menurut gue ya, namanya makanan itu kan balik lagi selera ya. Bisa jadi food reviewer bilang enak tapi sama lo nggak enak, atau sebaliknya, ya nggak sih? Menurut kalian apakah konten-konten kayak gini tuh beneran memberi informasi atau sekadar hiburan? Sebenarnya pasti ada reviewer makanan yang jujur, yang beneran niat memberikan kritik membangun dengan ulasan-ulasan yang jelas. Kayak dulu kita kenal Pak Bondan Winarno, sepuhnya food reviewer. Tanpa ada drama, tanpa ada kata-kata kasar, reviewnya layak ditonton. Tapi itu jauh sebelum zaman medsos ya. Psikologis orang-orang zaman sekarang juga berbeda. Tapi ada juga yang emang yang dijual itu overdramatisasi. Mereka sengaja bikin review yang lebay biar kontennya viral. Misalnya ini makanannya parah banget, tanpa kasih solusi. Bukan kritik yang benar-benar membangun. Nah, yang lagi rame nih, apa motif dibalik bad review tersebut? Apakah beneran pengalaman pribadi atau ada kepentingan lain? Orang jadi menduga-duga apakah ada sponsor di baliknya, atau ada udang di balik batu. Kalian lebih suka review yang jujur dan santai, atau yang belak-belakan dan kontroversial? Nah, buntut dari adanya para food reviewer atau food vlogger ini bisa jadi seperti pedang bermata dua guys. Satu sisi, kalau reviewnya bagus ya bisa bikin restoran makin rame dan viral. Tapi kalau reviewnya nggak bagus ya bisa malah jadi sepi, bahkan katanya ada yang sampai tutup loh. Gimana menurut kalian? Pantas nggak gara-gara review dari influencer restoran atau usaha orang jadi bangkrut? Agak dilema sih di sini memang. Pasti ada yang bilang ya kalau nggak mau dapat review jelek, makanannya dienakin dong biar orang-orang bisa nikmatin. Kalau emang makanannya enak, pasti reviewnya juga bagus. Tapi apa ya begitu? Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Yang menjadi masalah nih kalau misalnya satu food reviewer kasih review jelek ke makanan orang, terus netizen tiba-tiba ikut menghujat padahal belum pernah ngerasain sendiri makannya. Emang udah jadi kebiasaan netizen cepat mengambil kesimpulan dari satu video aja. Padahal gini loh, namanya makanan ya kan tergantung selera. Kalau menurut kamu enak, belum tentu menurut orang lain juga enak. Sama kayak food reviewer tadi. Kalau dia bilang nggak enak kan belum tentu selera kamu sama dengannya. Bisa jadi di lidah kamu makanannya enak. Atau ketika food reviewer nemu ulat dimakannya, jangan telan mentah-mentah dulu. Kamu sebagai penonton juga perlu kritis. Sial banget tuh restoran pas kedatangan satu food vlogger yang terkenal dengan review pedasnya, malah ada kecoak atau ulat. Padahal kan pelanggan mereka juga hari-hari banyak.
Nah, namanya media sosial, kita tuh nggak tahu apakah yang ditampilkan bener-bener real atau palsu. Kita nggak tahu ada niat apa di konten itu. Ada influencer yang hari-hari flexing, padahal aslinya hidup pas-pasan. Flexing itu ternyata bagian dari brandingnya doang. Gitu juga sama food vlogger atau food reviewer. Bisa jadi konten makanan yang mereka puji-puji itu endorsement. Mereka dibayar pastilah reviewnya bagus. Sementara yang nggak bayar atau punya masalah pribadi dengan owner atau pekerjanya, terus di-review jelek, perlu ada kesadaran untuk mengecek dari berbagai sumber sebelum menilai restoran hanya dari satu review negatif. Kalau gue pribadi sih ya nggak pernah nganggap konten review makanan jadi referensi. Kalau emang pengen ya gue cobain sendiri dulu. Konten review makanan atau rekomendasi tempat makan ya cuman jadi bahan informasi untuk tahu, oh di sini ada jual ini. Boleh nih dicobain, gitu aja. Kalau kalian gimana? Apa kalian pernah batal ke restoran gara-gara nonton bad review? Atau malah penasaran dan jadi pengen coba? Terakhir nih, dalam dunia jurnalistik ada istilah bad news is good news. Artinya berita buruk adalah berita baik yang bakal lebih menarik minat pembaca. Agaknya istilah itu juga berlaku untuk dunia perkontenan saat ini. Makin negatif, makin ramai, makin dramatis, makin viral. Kalau mengutip food reviewer legendaris nih, Pak Bondan Winarno, tidak ada orang yang masuk dapur untuk memasak dan berniat masak makanan yang tidak enak. Yang terjadi adalah kecelakaan. Udah gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe.